Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sahabat kita adalah Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani salib dan kebangkitan ini menurut Yohanes? Mengapa dia mempersembahkan salib sebagai pertabalan Yesus? Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 18 ayat 37, versi Borneo mengatakan, dengan demikian Pilatus pun berkata kepadanya, jadi, adakah kamu seorang raja? Yesus menjawab, betul katamu, aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku. Saudara, untuk membahas dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat yang tertera di screen Anda dan saya. Pendahuluan Sekolah Sahabat. Penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah kemuncak dalam Injil Yohanes. 10 bab pertama meliputi kira-kira 3,5 tahun, bab 11 hingga 20. Sebaliknya meliputi sekitar 1 hingga 2 minggu. Yohanes mempersembahkan salib sebagai pertabalan Yesus. Idea pertabalan ini adalah gambaran yang ironis karena penyaliban adalah cara mati yang paling hina dan memalukan yang digunakan oleh orang Rom. Kontras ini menunjukkan gambaran ironis yang dalam yang dipersembahkan oleh Yohanes, yaitu apa? Yesus sedang mati dalam kehinaan, tetapi pada masa yang sama ia adalah pertabalannya yang mulia sebagai juru selamat. Nah, selepas jamuan makan malam terakhir, Yesus telah berdoa, Bapa, saatnya telah tiba, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Apakah kemuliaan yang dimaksudkan oleh Yesus? Kemuliaan atas kematiannya dan kebangkitannya yang menyusul. Dia berulang kali diistiharkan, tidak bersalah, tetapi dihukum sebagai bersalah. Dia diistiharkan sebagai raja, tetapi mati sebagai penjenayah. Makamnya dimeteraikan, namun pintu gerbang yang kekal dibuka untuk Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7 hingga 10. Dan untuk membahas pelajaran pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu apakah itu kebenaran? Yang menjadi pertanyaan, apa itu kebenaran? Apa kaitan Yesus dengan kebenaran menurut Yohanes? Yohanes 18 ayat 38 mengatakan, Pilatus berkata kepadanya, apakah itu kebenaran? Kemudian dia keluar mendapatkan orang Yahudi lalu berkata, aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali. Selepas coba melepaskan dirinya daripada tanggung jawab menghakimi Yesus, dalam Yohanes 18, Pilatus mengadakan perbincangan yang menarik dengan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 33 hingga 38. Pilatus berkata, adakah engkau raja Yahudi? Yesus menjawab, adakah anda mengatakan ini sendiri atau adakah orang lain memberitahu Anda tentang aku? Kemudian Pilatus berkata, adakah saya seorang Yahudi? Apa yang engkau telah lakukan? Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Pilatus bertanya, jadi adakah engkau raja? Yesus menjawab, untuk ini aku dilahirkan. Setiap orang yang dari kebenaran mendengar suaraku. Kemudian Pilatus bertanya, apakah kebenaran? Nah, malang sekali, karena begitu dekat dengan kebenaran, dia tidak mau mendengarnya. Apakah yang menyebabkan dia membelakangkan juru selamatnya? Prasangkanya terhadap Yahudi, takutnya kehilangan kuasa dan keistimewaannya, tekanan orang ramai. Apakah proses
membuat keputusan yang boleh membantu Anda mengelak daripada membuat kesilapan, sama seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Saudara, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu lihatlah orang ini. Yang menjadi pertanyaan, apa tujuan Pilatus sebenarnya apabila dia berkata, lihatlah orang ini? Yohanes 1:29, Yesus pun keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu itu. Pilatus berkata kepada mereka, lihatlah orang ini. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 5, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus berjalan ke arahnya lalu berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia. Dia telah mengarahkan orang yang tidak bersalah disebat dan pengawalnya telah mengejek Yesus. Sekarang Pilatus mempamerkan dia, Yesus, di hadapan orang ramai yang menunggu pembebasannya. Lihatlah raja yang malang dan kurus kering ini. Adakah berbaloi untuk menyalibkan dia? Lebih baik kita bebaskan dia. Lihat Yohanes 19 ayat 5. Tanpa dia sadar, Pilatus telah menyatakan kebenaran yang besar. Dia yang berdiri di hadapannya, firman yang kekal telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tanpa disedari, dia menggunakan kata-kata sama yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis ketika memperkenalkan Yesus. Lihatlah, kata Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29. Tanpa disedarinya juga, dia akan menjadi tangan yang mengorbankan anak domba Tuhan, Raja Israel. Seorang pagan berjuang untuk membebaskan Yesus, sementara umat Tuhan berjuang untuk menolak orang yang dapat memberikan keselamatan kepada orang Yahudi dan orang kafir. Saudara, di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bawa di dalam perbincangan kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di bahagian atau tajuk yang ketiga, yaitu sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan, apa makna kata-kata sudah selesai ini? Yohanes 19 ayat 19 katakan, Pilatus memerintahkan supaya satu catatan ditulis dan diletakkannya di atas salib itu. Tulisan itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Roh Kuduslah yang meyakinkan Pilatus bahwa dia telah menghukum Raja orang Yahudi. Apa yang sudah kutulis itu sudah kutulis. Yohanes 19. Daripada menerima rahmat ilahi, tidak dapat menanggung hati nuraninya yang bersalah, dia membunuh diri dalam buangan di Gaul. Di hadapan salib, sebilah pedang menembusi hati Maria, ibu Yesus. Lukas 2. Dengan belas kasihan yang lembut, Yesus meninggalkannya dalam jagaan Yohanes. Yohanes 19. Dengan menyadari bahwa segala-galanya telah selesai, bahwa pekerjaannya telah selesai dan telah dilakukan untuk kesempurnaan, Yesus berseru, sudah selesai, dan menyerahkan rohnya. Yohanes 19. Pengorbanan Kristus yang sempurna bermakna bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangkan kerjanya, tetapi hanya menerimanya. Keselamatan adalah anugerah rahmat Tuhan. Adakah Anda akan menerima pengorbanan Yesus yang sempurna? Pilihan di tangan kita. Saudara, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita pergi ke tajuk yang keempat, yaitu makam yang kosong. Saudara, apa makna makam yang kosong ini? Yohanes 20 ayat 8 mengatakan, kemudian murid lain yang sampai dahulu di kubur itu pun masuk. Dia melihat segala-galanya lalu percaya. Saudara, dengan meninggal dunia menjelang matahari terbenam pada hari Jumat, maka para murid tidak dapat menyediakan mayat Yesus untuk penggemumian. Tetapi selepas jam-jam suci hari Sabat berlalu, para wanita membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk mengawet tubuhnya. Maria Magdalena datang melalui jalan lain untuk menolong mereka, tetapi mendapati kubur itu kosong. Dia berlari untuk memberitahu Petrus dan Yohanes yang segera tiba di kubur. Yohanes 20 ayat 1 hingga 6. Apabila Yohanes melihat kain kafan itu dilipat dan diketepikan, dia percaya bahwa Yesus telah bangkit.
Siapakah yang mau pedulikan tentang butiran sedemikian kecuali Yesus sendiri? Yohanes 20 ayat 7 hingga 10. Makam kosong ini adalah jaminan kebangkitan kita sendiri. Karena seperti Yesus telah meninggalkan kubur, begitu juga kita akan dibangkitkan oleh kuasanya. 1 Korintus 15 ayat 16 hingga 22. Dan di screen kita, saudara, ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu Yesus dan Maria. Apa yang membuatkan Maria masih tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit? Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada Maria setelah bangkit? Yohanes 20:17 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Jangan berpaut padaku, karena aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Karena berjalan lebih lambat daripada Petrus dan Yohanes, maka apabila Maria Magdalena tiba di kubur, mereka sudah kembali ke Yerusalem. Semasa dia menangis, dia memandang ke dalam dan melihat dua malaikat di sana yang dia tidak kenal. Semasa dia bercakap dengan mereka, Yesus sendiri berdiri di belakangnya. Yohanes 20:11 hingga 14. Satu-satunya tumpuannya ialah mencari mayat Yesus yang tidak bernyawa di dalam kubur. Kesedihan dan air matanya menghalang dia daripada melihat realiti di sekelilingnya. Hanya apabila Yesus memanggil dia dengan namanya, barulah dia menyadari apa yang sedang berlaku. Apabila Yesus menampakkan diri kepadanya, dia dipenuhi dengan sukacita. Tapi Yesus memintanya untuk pergi dengan segera dan menyebarkan berita baik tentang kebangkitan itu. Maria segera memenuhi misi yang Yesus berikan kepadanya. Sekarang giliran kita untuk memenuhi misi kita. Di screen kita ada 3 pertanyaan, saudara, untuk kita bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan kisah sederhana tentang salib Kristus, penderitaan dan kematiannya untuk dunia, kebangkitan dan kenaikannya, pengantaraannya bagi orang berdosa di hadapan Bapa, menundukkan dan menghancurkan hati yang keras dan berdosa, dan membawa orang berdosa kepada pertobatan. Roh Kudus membentangkan perkara itu di hadapannya dalam satu cahaya yang baru, dan orang berdosa menyadari bahwa dosa mestilah satu sifat kejahatan yang sangat besar sehingga perlu menyerahkan pengorbanan sedemikian untuk menebusnya. Betapa pedihnya dosa sehingga penawarnya adalah kematian. Hanya anak Tuhan dapat menyelamatkan manusia daripada akibat kesalahannya. Mengapakah ini dilakukan demi kepentingan manusia? Itu adalah karena Tuhan mengasihi manusia dan tidak menghendaki bahwa sesiapa pun akan binasa, tapi supaya semua orang bertobat, percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pertama, antara Pilatus dan kebenaran. Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah itu kebenaran? Namun tidak menunjukkan minat mendalam untuk mengetahui kebenaran tersebut. Meskipun Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, Pilatus lebih dipengaruhi oleh tekanan orang ramai, prasangka terhadap orang Yahudi, dan keinginannya untuk menjaga kedudukannya. Keputusan Pilatus menjadi pelajaran tentang pentingnya membuat keputusan berdasarkan kebenaran, bukan tekanan atau ketakutan. Kedua, pengorbanan Kristus yang sempurna. Dalam penderitaan dan kematiannya, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan menyerahkan diri sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa manusia. Pernyataan sudah selesai menunjukkan kesempurnaan pengorbanannya yang menjadi dasar keselamatan bagi semua orang. Pengorbanan ini tidak dapat ditambah atau dikurangi, hanya perlu diterima sebagai anugerah kasih karunia. Dan yang terakhir, makam yang kosong dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kebangkitan semua orang percaya. Ketika Yohanes melihat kain kafan dilipat rapi di kubur yang kosong, dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan ini memberi harapan akan kehidupan kekal bagi semua orang percaya kepadanya dan menegaskan misi kita
untuk memberitakan berita baik tentang kebangkitan kepada dunia. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan baik kepada setiap kami, menolong kami sehingga kami mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.